Baik, sekarang kelompok kami ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Yang pertama akan saya bahas dari Kak Nurul Aisyah. Saya sambil bacakan. Izin bertanya, pada makalah yang dibuat kelompok ini, saya menemukan bahwa ADHD dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penggunaan teknologi yang semakin canggih seperti handphone ataupun gadget yang mempengaruhi masalah ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika orang dewasa atau anak-anak terlalu banyak menggunakan gadget atau PC, apakah dapat berpotensi terkena ADHD? Seperti itu. Ya, apakah teman-teman dari kelompok saya ingin menjawab? Izin moderator. Oh iya, silakan Kak Randa. Saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Randa Putra Cunyago. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang dan merupakan internal dari kelompok. Nah, terkait dengan pertanyaan dari saudara Nurul Aisyah tadi, itu kan mengenai etiologi ya. Berdasarkan makalah yang kami berikan, itu kan dijelaskan bahwasanya sampai saat ini untuk penyebab utama dari gangguan ADHD ini belum ditemukan. Namun ini bisa jadi merupakan akumulasi dari berbagai faktor sehingga menyebabkan terjadinya gangguan itu muncul. Nah, dari bahan materi kami juga itu kami menggunakan literatur yang belum termutakhir ya. Jadi apakah penyebab gadget itu ataupun penggunaan gawai itu bisa menyebabkan ADHD, sejauh ini kami belum bisa menjelaskannya, mengatakan iya atau tidak, karena belum didukung dengan literatur yang kami punya. Nah, tapi di sini kita boleh dong berasumsi kan, boleh berasumsi, boleh berdiskusi tentunya, terkait dampak dari penggunaan gawai ini terhadap anak-anak misalnya, ini bisa saja menjadi penyebabnya. Karena apabila terjadi adiksi dari gawai itu terhadap anak, itu kan akan menstimulus bagian hipotalamus di otak kita yang berperan nantinya untuk memproduksi sebuah neurotransmitter ataupun hormon ya, dalam hal ini dopamin. Nah, hormon dopamin atau neurotransmitter dopamin ini akan nanti memunculkan rasa bahagia, rasa senang, yang nantinya apabila hal tersebut diproduksi secara berlebihan, itu nantinya akan merusak bagian lobus frontal otak manusia, terutama di prefrontal cortex, ya, merupakan bagian terdepan dari lobus frontal. Nah, lobus frontal ini merupakan tempat pusat dari pemrosesan informasi, pengaturan emosi, serta juga tempat pemusatan atensi. Nah, berkaitan dengan karakteristik dari ADHD tadi, dijelaskan kan ada tiga karakteristik utama dari ADHD. Yang pertama itu adalah gangguan atensi, yang kedua itu adalah perilaku impulsif, yang ketiga itu adalah hiperaktivitas. Nah, apabila bagian prefrontal cortex ini itu yang telah rusak karena akibat dari banyaknya produksi dopamin dari hipotalamus tadi, ini bisa saja menjadi penyebab dari gangguan ADHD itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Randa yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin apakah dari teman-teman luar kelompok maupun dalam kelompok ada yang ingin menambahkan tentang apakah anak yang terlalu bermain HP bisa menyebabkan berpotensi terkena ADHD? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, boleh? Oke, silakan Marlan. Kak Marlan. Oke. Izin menambahkan ya, terkait dengan penggunaan gadget gitu. Kalau saya melihat gitu dari fakta yang ada, fakta lapangan gitu, beberapa kali saya sudah survei juga gitu terkait dengan, oh ya, perkenalkan dulu gitu, nama saya Marlan dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan luar biasa. Nah, terkait dengan penggunaan handphone bagi anak gitu ataupun orang dewasa, saya rasa gitu dari fakta-fakta yang ada, tidak menutup kemungkinan itu mengakibatkan gangguan pemusat perhatian. Nah, kalau misalkan ke hiperaktif dan impulsifnya itu tidak cukup berpengaruh gitu, tapi lebih ke gangguan pemusatan perhatian gitu. Karena jangan jauh-jauh gitu ya.
di sekeliling kita aja, anak-anak di sekeliling kita, apa orang dewasa gitu. Ketika mereka bermain gadget gitu, lalu kita tanya ataupun kita mengajak berbicara gitu, dia tidak tidak apa ya namanya, tidak merespon dengan cepat gitu apa yang kita bicarakan gitu. Itu kan salah satu dari gangguan perhatian juga gitu. Mereka lebih fokus ke handphonenya daripada ke orang yang mengajak berbicara ataupun di sekelilingnya gitu. Nah, itu yang bisa ditekankan gitu, yaitu menyebabkan gangguan pemusatan perhatian. Ini tantangan juga gitu untuk saya pribadi gitu, karena di rumah juga ada apa ya, banyak ponakan gitu yang orang tuanya yang bekerja, terus mereka diberikan gadget gitu, padahal usianya baru 3 sampai 5 tahun gitu, dan itu cukup sulit gitu untuk apa ya namanya, menarik perhatian mereka ketika mereka sudah bermain gadget gitu. Jadi gadget ini cukup, kalau di sisi negatifnya memang cukup bisa mengganggu pemusatan perhatian gitu, anak-anak maupun orang dewasa gitu. Seperti itu sih dari fakta-fakta yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marlan atas tambahan jawabannya. Oke, mungkin apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa dimengerti oleh teman-teman atau ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya ingin melanjutkan ke pertanyaan. Saya ingin melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Andi Nurwula Noviani. Saya atas nama Andi Nurwula ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendeteksi secara dini gangguan ADHD pada anak? Oke, mungkin akan saya jawab terlebih dahulu. Nah, tanda-tanda ini tuh sebenarnya sudah muncul dalam tanda-tanda ini sudah harusnya tuh muncul sekurang-kurangnya selama 6 bulan secara berturut-turut. Seperti contohnya itu dia tuh jarang memberikan atensi yang detail atau sering melakukan kesalahan di dalam sekolahnya, pekerjaan sehari-harinya atau apa namanya aktivitas sehari-harinya. Jadi dia tuh mudah ke distract fokusnya seperti itu. Terus sering tidak terlalu mengikuti arahan atau instruksi yang telah diberikan. Jadi dia tuh melakukan seenaknya sendiri di luar instruksi yang diberikan oleh gurunya atau oleh pengajarnya seperti itu. Terus mereka itu juga mempunyai kesulitan dalam mengorganisir tugas dan aktivitas. Selain itu sering menghindar atau tidak menyukai hal-hal yang terlalu runtut atau terlalu bertele-tele. Jadi dia tuh ingin yang ringkas kan. Jika kita ketahui dia kan tidak suka dengan instruksi yang diberikan. Jadi dia itu inginnya ringkas, apalagi dia menginginkan dilakukannya oleh diri sendiri atas kemauan sendirilah, istilahnya seperti itu. Terus untuk gangguan hiperaktif dan impulsif itu tuh mungkin dia itu tuh selalu berlari-larian sendiri atau mungkin selalu tidak bisa anteng lah istilahnya, tidak bisa diam sejenak. Jadi dia misal disuruh duduk hanya beberapa detik saja, nanti dia berkeliaran lagi. Atau mungkin diterapkan di kelas, dia disuruh gurunya duduk, kamu duduk ya, seperti itu. Harus mungkin seperti itu instruksinya. Nah nanti mungkin hanya beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Setelah itu nanti dia berkeliaran lagi, entah itu nanti dia menuju ke meja temannya atau mengganggu temannya, mengusili temannya. Seperti itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin kelompok ADHD ada yang ingin menambahkan atau dari luar kelompok, saya persilahkan. Izin menambahkan boleh Kak? Izin share pengalaman maksud saya. Oke, silakan Kak Ika Rahayu, malah bagus nih pengalaman. Saya Ika Rahayu dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi begini, kebetulan adik saya kan ADHD ya. Nah, terus
adik saya ini waktu lahir itu waktu saya masih sekitar SMP. Nah, kemudian setelah saya masuk kuliah, saya tanya sama orang tua saya, waktu itu kenapa dia, dari mana sih taunya dia itu ADHD begitu. Nah, orang tua saya ini bilang, anak ini aktifnya beda. Jadi antara anak aktif, overaktif, sama hiperaktif itu memang berbeda. Kalau anak aktif kan dia biasanya ada rentang waktu ininya ya, ada waktu lelahnya, ada waktu istirahatnya, tapi adik saya ini berbeda gitu. Jadi kalau anak overaktif dia aktif tapi ada tujuan. Tujuannya ngapain, entah main sepeda atau berlarian ke sana untuk mengambil sesuatu gitu. Tapi kalau adik saya ini hiperaktif, dia aktif yang berlebihan dan tidak ada tujuan. Jadi dia cuma lari ke sana, lari ke sini, terus keluar pagar gitu. Dan dia ini juga memiliki sifat impulsif, artinya dia tidak mengenal bahaya, dia tidak tahu apa yang dilakukan itu akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Ketika dia keluar pagar ada motor gitu kan, nah dia nggak peduli, cuek aja gitu. Nah dari situ orang tua saya mulai curiga, nih kenapa anak ini berbeda gitu maksudnya. Nah kira begitu dibawa ke dokter, didiagnosis dari apa ya, dari pergerakannya itu yang memang aktif sekali waktu itu, waktu umurnya itu masih sekitar 3 tahun. Nah kemudian dibawa ke dokter anak, dokter spesialis anak. Di situ didiagnosis bahwa anak ini termasuk ke dalam ADHD tipe hiperaktif. ADHD hiperaktif impulsif. Nah, begitu terus dokter menyarankan untuk diberikan intervensi terapi perilaku dan terapi okupasi, waktu itu okupasi dulu. Nah, terus dari rumah sakit itu karena lokasinya terlalu jauh, akhirnya orang tua saya mendatangi klinik anak, baby and child clinic di Cibubur waktu itu. Nah, dari situ orang tua saya bawa adik saya ke sana dan diobservasi lagi, di asesmen lagi. Dan kata terapisnya juga ini termasuk ke dalam kelompok anak ADHD yang hiperaktif gitu. Nah, begitu mulai terapi okupasi pertama itu, di situ kan kita bisa melihat ya dari luar jendela nih, ini anak ngapain gitu kan. Nah begitu dilihat dari luar jendela, kalau okupasi terapi itu kan untuk ini ya, untuk melatih apa, agar punya rasa takut gitu, untuk mengendalikan hiperaktifnya gitu. Nah saya lihat di situ adik saya yang manjat-manjat berlebihan, terus jatuh juga tidak merasa sakit gitu, terus jalan-jalan di balok titian tuh benar-benar kayak apa ya, tidak ada kehati-hatian gitu dalam dirinya. Nah dari situ mungkin bisa gitu dari cara pergerakan anak itu yang terlalu hiperaktif itu. Kalau orang tua saya sendiri ya yang mendeteksinya. Gitu aja sih Kak, terima kasih. Ya, terima kasih tadi Kak Eka Rahayu yang telah membagikan sedikit pengalamannya kepada kita. Kita bisa tahu ternyata kalau anak ADHD itu apa tidak takut apa yang tidak kadang tidak berpikir apa yang ia lakukan apakah berbahaya bagi dia atau tidak, seperti itu ya. Mungkin apakah dari teman-teman lain yang ingin membagikan sharing-sharing pengalamannya atau ingin membantu menjawab? Oke, jika tidak, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan dari Ika Rahayu. Oh ya, pertanyaan dari Ika Rahayu, jika saya baca itu tuh sama seperti dengan pertanyaannya dia Resti. Jadi akan saya bacakan langsung. Jadi di film tadi yang sudah saya setelkan, Mommy itu ya, dijelaskan sekali perilaku-perilaku yang sangat menyimpang. Kalau begitu, apa yang membedakan anak ADHD dan tunalaras secara spesifik? Tokoh di film tadi apakah dominan ADHD atau ada gap juga antara tunalaras, emotional and behavior disorder? Dan pertanyaannya Kak Dia itu sama seperti pertanyaan dari Kak Ika. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menjawab. Izin moderator. Oke, silakan Rehan. Mohon maaf, downkan ya, karena bermasalah sedikit dengan jaringan. Nah, saya Rehan Niljana dari internal kelompok ingin menjawab pertanyaan dari saudara saya Dea dan juga saudara saya Ika. Nah, pertama, apa sih yang membedakan antara ADHD dengan tunalaras itu sendiri? Nah, kita balik lagi pada konsep. Di sini ADHD itu merujuk kepada gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktif. Nah, sedangkan tunalaras sendiri yaitu anak-anak yang bertingkah laku kurang
sesuai dengan lingkungan, dan perilakunya cenderung bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, berangkat dari konsep tersebut, maka kelompok mengartikan perbedaan dari anak ADHD dengan tunalaras itu mungkin susah untuk membedakannya jika dilihat sekilas dari tingkah lakunya. Nah, jadi perbedaannya di sini ialah anak ADHD itu biasanya tidak peduli dengan lingkungan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa. Dalam artian tindakan tersebut adalah tindakan yang hiperaktivitas tadi. Nah, sedangkan tunalaras itu sendiri anak-anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma. Mereka juga memiliki komplotan-komplotan jahat, dan ada juga mereka juga melakukan tindakan-tindakan dalam artian yaitu melanggar hukum, dan setelah itu kebanyakan dari anak tunalaras itu sendiri tidak memunculkan tindakan-tindakan yang hiperaktif. Hanya saja mereka terkesan jahat yang berlebihan. Dan mungkin pembedanya lagi, anak-anak tunalaras ini juga memiliki sifat yang tidak percaya diri. Ini biasanya dialami apabila mereka telah melakukan pengkonsumsian narkoba. Nah, sedangkan hiperaktivitas tidak seperti itu. Mereka itu hanya aktif dan tidak peduli dengan lingkungan, bahkan jarang memiliki komplotan jahat seperti tunalaras. Nah, berangkat dari pertanyaan tadi, mungkin sudah tergambar secara spesifik perbedaannya tadi. Dan pertanyaan paling bawah dari Saudara Dea, apa sih landasan kelompok sampai memilih film Mommy 2014 untuk diangkat menjadi analisis film ADHD ini? Nah, dapat kita lihat bahwasanya ketika gambaran dari film tersebut, Steph tadi itu adalah adalah anak yang tidak memiliki teman dan bahkan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan hiperaktif, seperti dapat kita lihat ketika ketika ibunya dan teman ibunya berada di trotoar, dia malah berjalan di tengah jalan yang di belakangnya itu ada mobil. Nah, ketika itu nampak sekali hiperaktifnya. Ketika ibunya Steph ke pinggir, kata ibunya, dia tidak mau bahkan melemparkan tomat-tomat ke belakang dan terus berlari. Artinya mereka tidak mengikuti aturan. Itu landasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kami ambil ini lagi? Karena dari sifat dari karakteristik internal, dari beberapa karakteristik dari anak ADHD yang kami baca dari referensi yang telah dikirim Randa sebelumnya, ketika pertemuan kedua waktu pembagian kelompok itu sudah sangat tergambar bahwasanya Mommy ini sangat cocok untuk diangkat dalam analisis film ADHD kami ini. Dan ikonik dari film Mommy ini yang sehingga kami benar dan yakin ingin mengangkatnya, yaitu ketika dia hampir melakukan tindakan yang tidak wajar kepada bapak-bapak yang hitam bulat itu tadi, yang mengatakan ibunya itu adalah wanita yang dalam tanda kutip. Mungkin itu dari kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Rehan. Apakah teman-teman lain ada yang ingin memberikan argumennya atau memberikan sedikit pengalamannya? Ya, jadi saya juga ingin memberikan sedikit pertanyaan dari Dea tadi itu, dan pertimbangan apakah yang memasukkan tokoh film sebagai anak ADHD. Jadi yang pertama, ini ya, kalau boleh jujur, saat saya mencari di laman Google, saya mencari tentang film ADHD, saya langsung menemukan, film Mommy itu menceritakan tentang anak ADHD yang terlalu hiperaktif. Jadi di sini tuh tidak hanya menjelaskan tentang ADHD
attention deficit saja, tapi juga menjelaskan tentang hiperaktif juga. Jadi di film itu dijelaskan kalau si Steve tadi itu terlalu hiperaktif, emosinya tidak stabil, melunjak-lunjak seperti itu. Selanjutnya, jadi setelah saya mendapatkan film itu, referensi film itu, saya berikan ke kelompok saya. Oh, seperti ini cocok dengan materi kita tentang ADHD. Terus teman-teman lainnya juga setuju. Oh ya, terus setelah, oh ya, kalau ini tuh cocok. Setelah kita lihat bersama-sama, ternyata simptom-simptom yang ditunjukkan oleh Steve yang ada di film itu sangat relate dengan ciri-ciri dari anak ADHD yang sudah dijelaskan di presentasi kelompok kami. Kami kan merujuk dari buku DSM-5 sama tentang peraturan tentang itu yang membahas tentang GGPH seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan, mungkin pertanyaan dari tadi siapa ya? Ika Rahayu ya? Ika Rahayu dan Dea saya cukupkan. Saya lanjutkan ke pertanyaannya. Bentar. Reza Gibran. Nah, sama seperti tadi, sebetulnya tuh Reza Gibran dengan Vira itu tuh sama pertanyaannya. Jadi mungkin bisa sedikit jawabannya mungkin bisa sama ya, sedikit nyenggol-nyenggol sedikit. Izin bertanya, apakah anak ADHD dapat hidup dengan stabil, dengan penanganan yang tepat, dan masih memiliki gejala-gejala tersebut? Terus kalau pertanyaannya Vira, bagaimana dengan keadaan anak ADHD pada masa dewasanya? Apakah bisa sembuh? Oke, mungkin saya di sini akan sedikit menjawab. Jadi sebenarnya itu diagnosis tentang ADHD itu tidak bisa sembuh total jika dia ke dewasanya. Tapi dengan kita melakukan terapi-terapi, terus pembelajaran sedikit demi sedikit, mungkin perilaku attention deficitnya atau hiperaktifnya itu sedikit berkurang. Jadi itu tidak bisa sembuh total, karena itu sudah faktor ya, jadi itu sudah tidak bisa sembuh total, seperti itu. Jadi nanti di dewasanya nanti, dia juga akan mungkin misal dia kekurangan atensinya, jadi mungkin dia besok dewasanya waktu bekerja dia akan susah konsentrasi atau dalam mengerjakan sesuatu dia tuh akan kesulitan dalam mencerna instruksi, seperti itu sih. Soalnya gangguan-gangguan seperti ini tuh jarang sekali sembuh di masa dewasanya. Walaupun ia sudah menjalani terapi-terapi. Jadi itu terapi itu sebenarnya itu tidak menyembuhkan total. Hanya saja mengurangi gejala-gejala yang timbul dari gangguan tersebut. Seperti itu. Mungkin jawaban saya ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya Puji Wahyuni. Oh ya, silakan Puji Wahyuni. Izin menjawab ya, teman-teman semuanya. ADHD itu bukan penyakit, jadi nggak bisa disembuhkan. Jadi mungkin kata lainnya bukan disembuhkan, tapi mengurangi atau kayak misalnya dia, kalau misalnya ADHD suka lari-lari terus, nah kita bisa terapi terus untuk mengurangi intensitas dia berlari-larinya, kayak gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa sembuh ya teman-teman, karena ini bukan penyakit tapi bawaan dari lahir, tapi kita bisa mengurangi kayak tadi kata siapa? Fadlan ya? Kata Fajri, mengurangi kayak intensitas atau gejala-gejala yang dia miliki gitu. Itu sih, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau mengoreksi. Oke, terima kasih Kak Puji. Mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin berpendapat atau membagikan sedikit informasi, pengalaman, kalau mungkin anak ADHD yang dewasanya tuh bisa sedikit berkurang. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya internal kelompok ya. Jadi mau menambahkan mengenai ADHD untuk masa depannya. Jadi berdasarkan dari yang saya dapat itu, anak ADHD itu sebenarnya benar seperti kata Puji tadi, dia bukan disembuhkan, tapi selain mungkin
bisa dikendalikan. Jadi kedepannya dia itu bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia punya tahap, yaitu mungkin ADHD yang tingkatan ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan itu biasanya pengendaliannya itu bahkan saat dia umur remaja, dia sudah bisa untuk beraktivitas dengan normal. Tetapi untuk yang mengidap sedang dan berat, bahkan sampai pada tingkatan dewasanya pun dia masih bisa dia masih mungkin kesulitan dalam mengendalikannya. Tapi hal tersebut, melainkan ADHD itu bisa dikendalikan, tapi bukan disembuhkan. Jadi mungkin seperti itu. Jika masih ada yang mau mendapatkan, terima kasih. Oke, Kak Angke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kali lagi saya tegaskan, jika gangguan-gangguan yang kita pelajari ini yang ada di anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya itu bukan penyakit. Kan kalau penyakit, kalau misal kita terkena flu atau batuk, itu bisa sembuh. Nah, tapi kalau ini tuh dia tuh gangguan, jadi itu tidak bisa sembuh. Soalnya itu adalah pemberian dari Tuhan dan itu bawaan dari lahir, seperti itu. Jadi mungkin terapi-terapi yang dilakukan itu tuh hanya bisa mengurangi intensitas kemunculan dari gangguan itu. Seperti itu. Jadi itu jangan samakan ini dengan penyakit-penyakit yang ada ya. Jadi penyakit ini tidak bisa serta-merta sembuh. Seperti itu. Kak Nurul mau menambahkan? Ini mungkin Kak, kalau berdasarkan penemuan saya, ya maksudnya berdasarkan materi yang saya dapatkan, tapi ini berkaitan bukan hanya tentang ADHD. Nah, tadi kan kata kakak bahwa gangguan-gangguan yang kita bahas di mata kuliah ini itu kan sebenarnya tidak bisa disembuhkan ya Kak. Nah, kalau temuan saya justru ini juga berdasarkan dari paparan materi dari Dr. Rudi Setiadi. Beliau kan salah satu ahli autis ya. Autis kan salah satu bahasan di materi kita ya. Nah, kata Dr. Rudi Setiadi dikatakan bahwa sebenarnya kayak semacam ini semacam autis itu bisa disembuhkan gitu. Nah, memang mungkin sekarang belum ditemukan ada orang-orang yang benar-benar sembuh secara total misalnya. Tapi belum sembuh ini bukan berarti nggak bisa sembuh sebenarnya. Tapi lebih tepatnya adalah karena belum ditemukan obatnya gitu. Belum ditemukan penawarnya. Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya kita manusia itu punya keterbatasan kan. Seilmuan sepintar apapun mereka punya keterbatasan masing-masing. Mungkin memang sekarang belum ditemukan penawarnya, tapi kita kan nggak tahu nanti seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, akan ditemukan obat untuk penawar berbagai gangguan yang ada gitu. Jadi kalau saya lebih tepatnya itu lebih setuju tidak bisa disembuhkan, tapi belum bisa disembuhkan. Itu karena memang penawarnya itu belum ditemukan. Apalagi jika kita seorang, ya khususnya seorang muslim ya, kita tentu menemukan ada satu riwayat hadis Nabi bahwa yang artinya di sana dikatakan bahwa setiap penyakit itu ada penawarnya gitu, asalkan penawar tersebut memang sesuai dengan penyakitnya gitu, artinya sesuai ya penawar dengan penyakitnya seperti itu. Jadi kalau sekarang sebenarnya belum bisa disembuhkan itu bukan berarti nggak bisa, tapi lebih tepatnya belum ditemukan penawarnya. Ini mungkin bisa jadi salah satu bahan kajian juga atau bahan penelitian kita juga gitu ya untuk terus mengembangkan pengetahuan gitu. Itu mungkin Kak yang ingin saya paparkan. Mohon maaf mungkin kalau misalnya berlawanan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul atas tambahannya. Mungkin bisa mengoreksi pernyataan saya yang tadi. Oke, terima kasih Kak Nurul atas koreksinya dan sedikit informasi yang telah diberikan.